Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan kidung jemaat 441, bait yang pertama. Ku ingin menyerahkan. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah menurut kesaksian Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Demikian berita anugerah untuk kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah,
dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Pada saat ini kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami untuk menerima firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu 12 Juli 2020 ini, bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai dengan 23. Bacaan ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul Perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian sabda Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian Injil Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada saat ini adalah firman Allah berbuah dalam hidup. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara, segenap jemaat GKJ Tuntang Barat yang ada di Induk Tuntang, Pepandan Celengan, dan juga Pepandan Gelendang? Semoga kita sejahtera, sehat senantiasa, dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga segenap simpatisan jemaat
GKJ Tuntang Barat serta pemirsa dari channel YouTube ini yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya tubuh, roh, dan jiwa kita senantiasa terpelihara aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Minggu 12 Juli 2020, kita masih mengadakan ibadah dari rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang teolog bernama Buna Wiratma menyampaikan bahwa jemaat, yang dimaksud jemaat adalah jemaat gereja Kristen, pada saat ini dapat berkembang apabila jemaat memulai dan menjalani kehidupannya dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang apresiatif. Artinya, supaya jemaat Tuhan fokus kepada hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang patut untuk dipuji. Di sisi yang lain, jemaat tidak dapat berkembang kalau jemaat itu fokus kepada masa lalu atau beban masa lalu atau fokus kepada masalah, maka jemaat itu tidak akan mengalami pertumbuhan. Mengapa jemaat yang bertumbuh harus menggunakan pendekatan yang apresiatif? Hal ini dikarenakan ketika kehidupan kita mengusahakan suatu pendekatan yang apresiatif, hal-hal yang baik, yang positif, maka akan mengembangkan suatu keberanian dan pengharapan untuk terus bergerak, untuk terus bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus berfirman kepada kita mengenai rahasia pertumbuhan. Ada beberapa karakter hati manusia. Dari karakter-karakter hati manusia itu, ia dikatakan dapat menjadi lahan yang baik dan lahan yang tidak baik. Artinya ada hati manusia yang dapat menjadi subur untuk bertumbuhnya firman, tetapi ada yang keras dan firman tidak bisa masuk di dalam hatinya. Karena rahasia pertumbuhan kita sesungguhnya ketika hati kita dapat menjadi seperti lahan yang baik untuk benih firman Tuhan ditaburkan, bertumbuh dan berbuah sampai kepada 100 kali lipat ganda. Untuk menjelaskan pokok teologis tersebut, Tuhan Yesus menggunakan istilah pertanian. Hati manusia digambarkan seperti tanah. Hati yang jenis pertama adalah seperti tanah yang berada di pinggir jalan. Tanah tersebut sering diinjak orang, sehingga tanah itu menjadi keras. Dan ketika benih yang baik ditaburkan di tanah yang demikian, maka benih itu tidak bisa masuk ke dalam dan akibatnya dapat dimakan burung. Dan benih itu akan gagal bertumbuh, apalagi berbuah. Tanah yang demikian adalah gambaran dari orang-orang yang mengeraskan hatinya. Dan kekerasan hati adalah pintu untuk iblis masuk ke dalam kehidupannya dan mencuri berkat-berkat rohani, yaitu firman Tuhan yang seharusnya memperkaya dan membuat orang tersebut mengalami pertumbuhan. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Di tanah yang berbatu-batu ini menggambarkan seseorang yang cepat untuk menerima firman Tuhan dengan gembira,
tetapi ia tidak mengerti arti dari firman itu, sehingga tanah itu tipis dan memiliki unsur hara yang sangat terbatas. Akibatnya ketika ada cahaya matahari, maka tanaman tersebut segera layu. Gambaran sinar matahari yang menyengat adalah gambaran pergumulan hidup, baik karena tekanan ekonomi, penganiayaan, dan pencobaan-pencobaan yang lainnya. Hal ini merenggut sukacitanya, merenggut kebahagiaannya, sehingga ia kemudian menyangkal, bahkan meninggalkan Kristus. Karena benih firman itu tipis, tidak berakar. Kita mohon pada Tuhan agar kita menjadi orang Kristen yang sederhana, tetapi kebenaran itu berakar di dalam hati kita. Jangan cepat-cepat untuk menganggap kita mengerti firman Tuhan, padahal sesungguhnya kita tidak mengerti. Karena mengerti akan firman Tuhan itu artinya menghayati dan menjalaninya. Tanah yang ketiga adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Semak duri adalah gambaran suatu kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, rasa takut, intimidasi. Hal-hal itu kemudian mendesak keimanan seseorang, sehingga benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kalaupun ia bertumbuh, ia tidak bisa menghasilkan panen yang baik. Jenis yang keempat adalah tanah yang subur. Di tanah yang subur, yang gembur, dalam, dan mengandung unsur hara yang baik, itu sama seperti hati manusia yang bersih, tidak memendam sakit hati, tidak memendam kekhawatiran, tidak memendam kebencian. Hatinya memiliki roh yang mengampuni. Maka hati semacam itulah firman Allah yang ditaburkan di sana akan bertumbuh dengan baik. Dan Tuhan katakan hasilnya ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 40 kali lipat. Tuhan rindu hidup saya dan saudara mengalami pertumbuhan yang maksimal. Tuhan rindu Bapak, Ibu, saudara, dan saya mengalami pemenuhan potensi diri secara baik, secara maksimal. Itu adalah rencana Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melihat kepada hal-hal yang positif. Kita berjalan melakukan hal-hal yang apresiatif, yang patut dipuji, yang baik, yang suci, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang akan kita pikirkan, itulah yang akan kita kerjakan, itulah yang akan kita jalani. Maka hidup kita akan bertumbuh. Sebaliknya, beban-beban dosa masa lalu, rasa bersalah, fokus kepada masalah, ternyata itu menghambat pertumbuhan kita dan membuat kita tidak berani melangkah untuk melakukan kebaikan seperti yang Kristus kehendaki. Oleh sebab itu, mengingat kepada nasihat dari teolog tadi, Bono Wiratmo, mari kita bersama-sama untuk mengembangkan pendekatan yang positif dan apresiatif, tidak hanya di dalam kehidupan jemaat saja, tetapi dalam kehidupan pribadi dan keluarga dan masyarakat kita, sehingga ini menjadi pola yang baik untuk kehidupan kita senantiasa bertumbuh. Rasa pesimis, rasa kekhawatiran dan ketakutan, mari kita singkirkan dan kita ganti dengan seperti yang Tuhan katakan. Tinggal 3 hal dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, inilah yang senantiasa akan kita lakukan, dan kasih itulah yang terbesar. Jadi tetap percaya pada Tuhan Yesus, tetap berpengharapan yang baik, yang positif, yang apresiatif. Jangan bersungut-sungut, dan tetap terapkan kasih Kristus di dalam kehidupan yang
saling mengampuni karena dosa kita yang banyak sudah terlebih dahulu diampuni oleh Kristus. Selamat untuk menjaga persemaian kehidupan yang bertumbuh dan saling menumbuhkan, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat seluruh muka bumi dan gereja di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Islam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber pertumbuhan, kami berdoa agar hati kami dapat Tuhan karuniai menjadi seperti tanah yang subur untuk benih kebenaran firman-Mu tertanam dan bertumbuh. Biarlah firman-Mu seperti dirus hujan yang menyuburkan tanah dan tanaman di hati kami, sehingga hati kami penuh dengan limpahan ucapan syukur, penuh dengan limpahan berkat anugerah yang daripada Allah. Akan tetapi Tuhan, sering sekali hati kami seperti tanah yang kotor, yang penuh dengan semak dan onak duri. Hati kami sering dihimpit oleh kekhawatiran, ketakutan duniawi, dan juga roh keserakahan, roh intimidasi. Bahkan kami juga sering melakukan intimidasi kepada sesama. Melalui pemberitaan firman ini, kami mengakui dosa-dosa kami. Terimalah pertobatan kami, sucikan hati kami agar dapat menjadi seperti tanah yang baik untuk kebenaran firman-Mu bertumbuh di sana, dan hidup kami mengeluarkan buah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkati bangsa, negara kami Indonesia ini dalam anugerah-Mu, dan seluruh jemaat-Mu GKJ Tuntang Barat, serta gereja-gereja yang ada di Indonesia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kini tiba saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita pada pagi hari ini dengan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 4, Kejadian 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Sambil kita mempersembahkan persembahan ini, dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 428 bait yang pertama dan seterusnya. Lihatlah sekeliling. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaturkan rasa syukur kita. Persembahan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu atas berkat Tuhan yang Kau limpahkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami ibadah pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan rasa syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan, Kau limpahkan dalam keluarga kami. Kami saat ini berikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Kau kuduskan persembahan ini ya Tuhan, Kau sucikan, sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan untuk mendukung program-program gereja-Mu di GKJ Tentang Barat ini ya Tuhan. Terlebih nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui persembahan ini ya Tuhan. Kami mohon ampun Bapa di dalam kami berikan persembahan selip dosa dan kesalahan kami. Inilah kami ya Tuhan, yang menyerahkan rasa syukur persembahan ini ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Mohon ampun akan segala dosa-dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang demikian. Allah Bapa sumber damai sejahtera senantiasa menguduskan saudara seutuhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Tubuh, roh, dan jiwa saudara terpelihara sempurna, tidak bercacat, tidak bercela sampai kedatangan Kristus kali kedua. Haleluya. Amin.